Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Saputra. Saya dari Universitas Banda Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan studi kelayakan bisnis warung kelontong toko Niko yang ada di Rengas Dengklok. Untuk di identitas perusahaan, perusahaan toko Niko jenis usaha barang, kegiatan usaha, kelontong dan penjualan. Alamatnya di Dusun Kerajaan nomor 10, Kemiri, Jakarta, Kabupaten Karawang. Di sini untuk aspek legalitas izin usaha. Perusahaan toko Niko bentuk perusahaan perseorangan atau SIPI, akte notaris Niko nomor 5825-73453-75437. Untuk di uraian kerja, komisaris atau pemilik bertanggung, yaitu ada 3. Ada bertanggung jawab terhadap SIPI, melakukan pengawasan terhadap perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan, dan 3. memberikan nasihat kepada direksi. Ada juga direktur, yaitu ada memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan. Kedua, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. Ketiga, memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan. Dan keempat, bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan, termasuk juga keuntungan perusahaan. Dan kelima, menentukan evaluasi perusahaan karena menyusun strategi bisnis untuk perusahaan. Yang terakhir, mengoordinasi dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai bidang administrasi, pegawaian hingga pengadaan barang. Dan ada lagi juga manajer produksi. Manajer produksi itu membuat perencanaan dari jadwal proses produksi, mengawasi proses produksi agar kualitas dan waktunya sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Dan ketiga, bertanggung jawab mengatur gudang agar tidak terjadinya barang properti hilang. Dan ada banyak lainnya. Untuk uraian kerja itu ada manajer produksi, kan ada manajer pasar, manajer keuangan, dan uraian kerja ada juga manajer HRD. Untuk di segi ini ada modal dasar dari toko Niko sebesar 500 juta dan modal ditempatkan toko Niko sebesar 75 juta. Modal disetor toko Niko sebesar 25 juta. Jadi untuk aspek sasarannya, pasar sasaran yang dituju oleh bisnis warung kelontong ini adalah semua kalangan masyarakat, balita maupun anak-anak hingga dewasa, hingga orang usia lanjut pun, dari berbagai macam jenis yang akan dibeli atau di gimana pun itu dapat untuk dapat membelinya gitu dari aspek sasaran pasar tuh. Untuk aspek sasaran tuh ada banyak, ada juga kan di sini, dan juga ada aspek sosial dan ekonomi gitu. Dampak usaha aspek sosial bagi masyarakat positif, yaitu masyarakat dapat membeli kebutuhan sehari-hari sebagai kebutuhan primer. Nah, negatifnya itu gak ada sih, paling dapat menimbulkan keramaian pengunjung yang datang ke toko Niko, jadi ramai gitu, dapat dimanain. Sini juga ada banyak lainnya, ada aspek finansial, ada apapun itu bisa dibaca bisa dipaus. Untuk kesimpulannya, analisis pasar dan pemasaran menunjukkan bahwa prospek toko Niko cukup baik. Hal ini dilihat dari peningkatan jumlah permintaan setiap tahun, kesediaan
barang baku dan bahan pembuatan yang mudah memadai dan strategi terkait berbaur pemasaran yang cukup bagus. 2. Analisis teknis dan produksi menunjukkan bahwa kondisi tempat serta peralatan produksi tetap bersih dan terjaga kualitas serta memenuhi kapasitas produksi. 3. Analisis teknis dan produksi menunjukkan bahwa kondisi tempat serta peralatan produksi tetap bersih dan terjaga kualitas sehingga memenuhi kapasitas produksi. Keempat, analisis finansial dengan menggunakan 100%. 5. Modal sendiri dapat dikatakan layak berdasarkan hasil perhitungan payback period atau net present value, internal rate of return, dan profitability index karena masing-masing perhitungan memenuhi kriteria investasi di mana nilai PP atau jangka waktu pengembalian modal kurang dari umur investasi. Nilai NP tersebut dengan net present value yang positif atau lebih berdasarkan dari 0, nilai R yang lebih besar dari suku bunga deposit 7,755% dari nilai PI yang lebih besar dari 1. Terima kasih, sekian dari presentasi.